Kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller berjudul Panic Room, yang rilis pada tahun 2002. Film diawali dengan seorang wanita bernama Meg, dan anaknya yang bernama Sarah, sedang melihat-lihat sebuah rumah mewah di kota New York, yang memiliki banyak ruangan serta halaman yang luas. Rumah tersebut dibangun dengan beberapa fasilitas seperti lift, dan juga sebuah ruangan khusus bernama Panic Room. Namun yang berbeda dari Panic Room ini yaitu, ruangan tersebut memiliki CCTV, telepon bawah tanah, serta pintu besi otomatis yang akan melindungi pemiliknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Meg, karena menurutnya, pintu otomatisnya sangat berbahaya bagi Sarah. Namun kekhawatiran Meg langsung terbantahkan setelah sales rumah tersebut menjelaskan bahwa pintu tersebut dilengkapi oleh sensor gerak, sehingga pintu tersebut tidak akan menutup jika ada orang di sekitarnya. Meg pun akhirnya memutuskan untuk membeli rumah tersebut, dan setelah makan malam bersama, Meg mulai berkemas barang-barangnya serta menidurkan Sarah. Lalu sebelum Meg pergi tidur, ia menghidupkan CCTV dan sistem keamanan rumah tersebut terlebih dahulu, dan akhirnya Meg pun tertidur. Tak lama setelah itu, ada mobil yang berhenti di depan rumah mereka, dan terlihat beberapa orang yang mengelilingi rumah tersebut untuk menemukan jalan masuk ke dalam rumah. Setelah mencoba berbagai pintu, pria tersebut pun berhasil masuk melalui atap rumah. Namun pria tersebut tampak kaget ketika mengetahui ada Meg dan Sarah di dalam rumah tersebut. Pria tersebut pun berjalan menuju pintu utama untuk membuka pintu agar rekan-rekannya bisa masuk. Diketahui para penjahat tersebut bernama Burnham, Junior, dan Raul. Namun Burnham tidak tahu bahwa Junior akan membawa Raul, karena kesepakatan awal mereka hanya berdua. Namun Junior meyakinkan Burnham bahwa ia membutuhkan keahlian Raul untuk melancarkan aksi mereka. Menurut perhitungan Junior, Meg dan Sarah harusnya belum pindah hingga mereka merampok rumah tersebut, namun karena mereka sudah sampai, maka Junior memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Tujuan mereka yaitu hanya ingin mengambil uang sejumlah $3 juta yang merupakan milik pemilik rumah sebelumnya, yaitu seorang konglomerat, dan juga kakek Junior yang baru saja meninggal. Awalnya Burnham sempat menolak, karena tujuan awalnya hanya ingin merampok dan tidak ingin menyakiti siapapun di sana, namun Junior berusaha meyakinkan Burnham karena ia juga membutuhkan uang tersebut. Burnham pun akhirnya setuju dan menyuruh mereka untuk memutuskan sambungan teleponnya terlebih dahulu. Sementara itu, Meg yang terbangun untuk ke kamar mandi tiba-tiba melihat keberadaan 3 orang tersebut melalui kamera CCTV, sehingga ia pun langsung membangunkan Sarah dan turun menggunakan lift. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi, namun untungnya, Meg dan Sarah berhasil masuk ke dalam Panic Room sebelum tertangkap oleh Junior dan juga Raul. Meg pun berusaha menghubungi 911, namun ternyata telepon di ruangan tersebut belum terhubung ke sambungan utama, sehingga telepon tersebut belum bisa digunakan. Burnham ternyata adalah salah satu teknisi dari sistem keamanan yang digunakan di rumah Meg sekarang, sehingga ia tahu bahwa telepon di dalam Panic Room belum tersambung. Sehingga ketika Meg berusaha menipu mereka, dengan mengatakan bahwa polisi sedang menuju ke rumah tersebut, Burnham mengatakan bahwa itu hanyalah tipuan. Junior pun memberitahu niatnya, melalui sebuah kertas, yang mengatakan bahwa apa yang mereka cari, berada di dalam Panic Room, dan Junior menjamin akan membebaskan mereka, setelah ia mendapatkan apa yang ia mau. Namun Meg tetap bersikeras, dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumahnya tersebut, yang membuat Junior tampak frustasi. Dan karena Panic Room hanya bisa dibuka dari dalam, Burnham pun menyiapkan rencana, yaitu dengan menutup semua jalan keluar, agar mereka berdua tidak bisa melarikan diri. Mereka pun berusaha membobol dinding, dan juga menyalurkan gas melalui ventilasi udara. Namun usaha mereka sia-sia, ketika Meg berhasil menutup ventilasi, dan menyalakan api yang menyebabkan kekacauan untuk Junior dan lainnya. Meg dan Sarah pun berusaha meminta bantuan, dengan mengirimkan sinyal SOS kepada tetangganya. Namun usaha mereka sia-sia, ketika tetangga tersebut mengabaikan mereka. Tampak Junior dan Raul yang sedang ribut tentang pembagian hasil, dan Burnham yang mendengar hal tersebut pun ikut dalam pembahasan tersebut.
Meg yang melihat kesempatan tersebut lalu keluar dari panic room untuk mengambil ponsel yang berada di kamarnya. Sialnya, Meg sempat ketahuan, namun untungnya ia berhasil kembali sebelum Junior dan lainnya menangkapnya. Sayangnya, di ruangan tersebut tidak ada sinyal, sehingga usaha Meg hanyalah sia-sia. Meg lalu mencari alternatif lain, dengan menyambungkan telepon di panic room, dengan kabel utama, yang ternyata usaha tersebut berhasil, sehingga ia berhasil menghubungi 911. Namun ia malah disuruh menunggu. Sarah pun meminta Meg untuk menghubungi ayahnya, sehingga Meg pun terpaksa menghubungi mantan suaminya untuk meminta tolong sebelum akhirnya Burnham memutuskan jaringan telepon mereka. Di dalam panic room, kondisi Sarah pun semakin menurun karena gula darahnya yang terus menurun. Namun Meg berusaha untuk menjaga Sarah agar tetap tenang. Di luar ruangan, Junior akhirnya memutuskan untuk menyerah dan akan menerima wasiat kakeknya saja sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Namun Junior tidak sengaja keceplosan bahwa uang di dalam panic room tersebut ternyata lebih dari 3 juta dolar. Burnham pun berkata bahwa ia akan tetap membobol ruangan tersebut dan hanya akan membagi uangnya dengan Raul. Namun Junior tidak peduli lagi karena ia juga yakin mereka tidak akan berhasil membobol ruangan tersebut. Namun ketika Junior hendak keluar dari rumah tersebut, Raul tiba-tiba menembaknya, yang membuat Meg tampak ketakutan melihat adegan tersebut dari kamera CCTV. Lalu tak lama setelah itu, ada seorang pria tua yang tiba-tiba masuk, yang ternyata adalah mantan suami dari Meg, bernama Stephen. Raul kemudian mengancam Burnham untuk mencari ide agar mereka bisa masuk ke dalam ruangan tersebut jika ia tidak ingin nasibnya berakhir seperti Junior. Burnham lalu menunjukkan KTP Stephen di kamera, menunjukkan bahwa mereka sedang menyiksa Stephen dan meminta mereka untuk membukakan pintunya, yang membuat Meg dan Sarah tampak panik di dalam. Ditambah lagi, kondisi Sarah menjadi parah dan mulai kejang-kejang karena gula darahnya yang sudah menurun drastis, sehingga Meg pun berusaha untuk menenangkan Sarah dan berusaha untuk mencari bantuan. Sementara itu, tampak Burnham yang sedang menggotong Raul ke bawah, sehingga Meg memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar mengambil suntikan insulin bagi Sarah. Namun ternyata, itu hanyalah akal-akalan dari mereka, karena yang berada di kamar, itu adalah Raul. Meg yang sudah mengetahui hal tersebut, berusaha untuk bersembunyi, dan mencari cara untuk kembali ke panic room, karena Burnham dan Raul sudah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Meg pun berhasil menerobos Raul, yang membuat ia kehilangan senjatanya. Namun Meg gagal masuk ke dalam panic room, setelah terlempar jauh dari ruangannya. Namun Meg berhasil melemparkan obat insulin ke dalam panic room, sedangkan Raul yang berusaha keluar, tangannya terjepit akibat Burnham yang buru-buru menutup pintu panic room. Meg dan Burnham pun melakukan negosiasi, dengan meminta Meg membuang senjatanya di lantai paling bawah, dan ia akan memberikan suntikan insulin kepada Sarah. Meg pun turun ke bawah, dan kesempatan tersebut digunakan Burnham, untuk membuka pintunya, agar tangan Raul bisa dilepaskan. Meskipun Meg masih memegang pistolnya, Burnham tetap memenuhi janjinya, untuk memberikan Sarah suntikan insulinnya, karena tujuan Burnham memang hanya ingin merampok rumah tersebut, dan tidak berniat menyakiti siapapun. Tak lama setelah itu, ternyata Stephen sudah sempat menelepon polisi, sehingga Meg berusaha untuk mengusir polisi tersebut, dengan mengatakan bahwa itu semua hanyalah salah paham, demi keselamatan Sarah. Polisi pun akhirnya pergi, dan Burnham mulai mengebor berangkas yang berisi harta tersebut, sementara Meg menghancurkan seluruh CCTV, dan Sarah yang mengetahui hal tersebut, langsung menyimpan sisa obatnya. Dan ternyata isi di dalam berangkas tersebut, adalah surat obligasi bernilai 22 juta dolar, di atas dari penawaran Junior. Mereka kemudian keluar dari panic room, namun ketika di bawah mereka langsung disambut oleh Stephen, yang menodongkan pistol ke arah mereka, setelah disiapkan oleh Meg sebelumnya. Ketika Stephen sedang mengalihkan perhatian Raul dan juga Burnham, Meg pun langsung muncul dari belakang, dan memukul Raul menggunakan martil, yang menyebabkan ia terjatuh ke bawah, sedangkan Burnham langsung kabur melalui jendela. Tanpa disangka, ternyata Raul berhasil bangkit, lalu berusaha untuk menyerang Meg dan juga Sarah. Namun untungnya Burnham kembali, dan langsung menembak Raul, yang hampir saja menghantam Meg, dengan sebuah martil. Burnham pun berusaha kabur, namun ternyata para polisi sudah berhasil mengepung rumah tersebut, sehingga Meg dan Sarah serta Stephen akhirnya selamat. Sedangkan Burnham akhirnya tertangkap,
Karena polisi yang sempat mengunjungi rumah Mac tadi, merasa ada yang mencurigakan dengan tingkah Mac, sehingga ia pun langsung berinisiatif mengirimkan pasukan ke rumah Mac. Di akhir cerita, tampak Mac dan Sarah yang sedang berada di sebuah taman, yang sedang membahas akan pindah ke rumah baru, sembari melihat iklan rumah yang ada di koran. Dan begitulah akhir cerita dari film Panic Room. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.